masuk pembelajaran kita sesi terlebih dahulu. Dipa, Dwi Maura, Faisal, Maila, Melani, Maura mana? Masih sakit? Gak ada keterangan. Raihan, Naira, Nisa, Rafa, Reno, Tina, Rahma, Randy, Rizky, Yuda. Untuk yang tidak hadir hari ini kita doakan supaya hari besok bisa terkumpul kembali untuk belajar seperti biasanya. Ya. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Ya, karena kita akan melaksanakan 17 Agustus pada hari apa? Hari Minggu. Ya, merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Siap? 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, kembali. Untuk pertemuan sekarang kita akan belajar atau mempelajari tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Ayo, apa materi yang akan disampaikan hari ini? Apa yang akan disampaikan hari ini? Berpikir komputasional dan literasi digital. Tujuannya, Ibu, ketika kita mempelajari materi berpikir komputasional dan literasi digital, apa sih yang akan kita dapatkan? Yang pertama, ya, akan memahami konsep dan langkah berpikir komputasional untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Ya, jadi untuk bisa memecahkan dari yang tadinya besar menjadi kecil dan mempunyai langkah yang sistematis atau berurutan. Yang kedua, tujuan untuk pelajaran kali ini adalah untuk memahami dan menerapkan literasi digital untuk mencari, mengolah, serta membagikan informasi secara efektif, etis, dan aman. Adil, apa tujuan kali ini nanti yang akan didapatkan? Yang kedua, bacakan. Kita akan mencoba memahami dan menerapkan digital untuk mencari, mengolah, serta membagikan informasi secara efektif. Ya, coba dengarkan. Kita boleh ada yang bicara ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ajukan tangan terlebih dahulu. Nah, kita akan mencoba membuat dulu kesepakatan kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, datang tepat waktu. Ada yang belum datang? Tidak ya, semuanya ada bagus. Terus menyiapkan alat tulis, keluarkan alat tulisnya, buku, pulpen dan sebagainya, keluarkan bukunya, keluarkan semuanya, alat tulisnya. Yuk, alat tulisnya keluarkan. Yang ketiga, menyimak materi dengan baik. Nanti ada materi, kalian simak dengan baik ya. Perhatikan, nanti ada pertanyaan, nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan atau kalian kerjakan. Yang keempat, nanti kalau kalian ada pertanyaan atau yang sulit, kalian ajukan tangan terlebih dahulu. Ibu mohon penjelasannya untuk materi apa dan sebagainya ya. Ajukan tangan terlebih dahulu. Ya, ayo bukunya keluarkan. Kalau ingin membuat mie instan, apa saja yang harus kalian lakukan? Merebus air. Kalau kalian akan akan membuat mie instan, apa yang akan kalian lakukan terlebih dahulu? Menyiapkan mie. Apa lagi? Yang kedua? Masukkan. Kalau ada mie, apa lagi? Masukkan. Yang kedua? Air. Ya, siapkan mie, siapkan air. Apa lagi? Panci. Apa lagi? Kita akan bicarakan terlebih dahulu. Bahannya apa saja ketika akan membuat mie? Bahan yang digunakan? Mie. Bahannya air. Ya. Terus ada juga bumbu, karena mie itu bumbunya cuma satu, ya yang ada di plastik saja. Terus sekarang alat yang digunakan apa saja? Panci. Mangkok, sendok. Ya. Terus yang terakhir langkah-langkahnya bagaimana?
Siapkan panci. Isi air. Isi air. Panaskan. Panaskan sampai mendidih. Terus masukkan mie. Terus aduk. Bisa sampai matang. Kemudian sari boleh juga dituangkan ke dalam mangkok. Kemudian diaduk rata. Bisa dimakan. Nah, itu kalau berpikir komputasional. Coba sekarang yang literasi digital, bagaimana caranya memastikan informasi internet itu apakah benar atau bohong? Kira-kira apa saja? Yang pertama, bagaimana cara memastikan informasi di internet itu benar atau tidak? Yang pertama, ya. Yang pertama, dari negara luaran. Sosial. Jadi punya. Ya, memeriksa dulu. Yang kedua, Cek ke media lain. cek ke media lain apakah ada atau apakah benar atau salah akunnya itu hoax. Terus yang ketiga apa? Ya, tikus mengecek fakta. Terus yang ada lagi nggak? Apa? Baca isinya apakah benar atau tidak. Nah, sekarang kita akan memasuki ke materinya, yaitu berpikir komputasional. Ayo dengarkan, tidak boleh ada yang megang dulu pulpen dan sebagainya, simpen dulu. Dengarkan dulu ya. Dengarkan, depan. Berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah yang sistematis, logis, dan juga kreatif. Ini bukan hanya untuk programmer yang melainkan keterampilan fundamental yang relevan untuk semua disiplin ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berpikir komputasional itu terbagi menjadi 4 bagian. 1. Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah. Memecahkan masalah yang besar atau yang kompleks, yang banyak menjadi masalah-masalah yang kecil. Yang kedua, apa? Pengenalan pola. Apa pengenalan pola? Mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi tren atau kesamaan dalam data atau masalah. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Ya, fokus kepada yang pentingnya saja. Jadi yang tidak penting itu tidak usah dilakukan. Seperti tadi kita akan membuat mie. Yang tidak pentingnya apa? Ya, tidak memikirkan warna panci, warna mangkok, terus sendok dan sebagainya. Yang penting si alat itu bisa membuat makanan menjadi matang. Ya. Terus yang terakhir ada apa? Algoritma. Apa itu algoritma? Merancang serangkaian aturan untuk memecahkan masalah. Jadi kita mulai masalahnya dari urutan pertama sampai terakhir itu harus terperinci. Terus, nah sekarang ini yang literasi digital. Yang literasi digital itu tidak sekedar menggunakan teknologi ya. Literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, membuat dan mengkomunikasikan informasi secara kritis dan etis. Ya. Komponen literasi digital ada berapa? Ya, yang ada berapa? 1. Apa saja? Akses informasi. Jadi mengakses informasi dari internet. Ya, mau itu pelajaran, mau itu apa lagi? Tentang pokoknya mau itu sehari-hari kita. Misalkan kita lagi gatal, ini kenapa gatal? Langsung akses gatal di tangan, langsung ada apa Yang kedua, evaluasi kredibilitas sumber. Jadi sumbernya harus terpercaya. Jangan asal-asalan ya. Jadi seperti ini. Misalkan kita akan mengakses seperti tadi yang gatal. Ini kan gatal kenapa ya? Ayo pasti ya. Sumbernya yang awal-awal. Tadinya mau sembuh di langkah-langkahnya misalkan dibuat harusnya pakai salep. Ini malah misalkan pakai apa? Pakai obat apa dan sebagainya, dulukan dan sebagainya. Biasanya kalau jadi yang tadinya bisa sembuh, tapi jadi malah gatalnya berlebihan gara-gara apa? Gara-gara mencari obat dari sumber yang tidak jelas. Yang ketiga apa? Pemanfaatan informasi. Untuk apa saja manfaat informasi? Informasi apa? HP. Untuk apa HP? Kalian punya HP? Dan apa menurut kalian HP? Main game. Apa lagi? Belajar. Untuk hiburan. Apa lagi? Berkomunikasi antar teman. Coba kalau zaman sekarang bayangkan kalau tidak ada teknologi, kalian misalkan sama teman paling cuma surat kayak dulu. Tetapi sekarang canggih ada HP langsung telepon. Malah sekarang ada apa? WA ya dan sebagainya. Yang keempat ada apa? Kreativitas digital. Sekarang ada kreatif ya. Jadi tidak hanya untuk yang formal saja, bisa jadi kreatif digital itu dijadikan untuk apa? Seperti membuat animasi lucu, membuat game dan sebagainya. Yang terakhir ada apa? Ya, keamanan dan privasi online. Biasanya itu dilindungi hak cipta, anak yang dilindungi hak cipta. Ya, ada etika.
Plagiat, apa itu plagiat? Peniruan, ya betul. Apalagi plagiat itu? Meniru atau menjiplak. Apa itu plagiat? Plagiat. Menjiplak. Kalau bahasa kita mah copy paste. Tahu copy paste? Di copy, disalin. Nah, itu namanya plagiaris. Terus yang kedua, etika apa nama kedua etika digital? Menjaga privasi dan keamanan data seperti tidak boleh menyebarluaskan identitas KTP, kartu pelajar dan sebagainya. So, Ayla, nomor 3 apa? Menggunakan bahasa yang sopan di dunia maya. Kalau di dunia maya, kalau bikin status sopan, pernah kalian bikin status? Sopan kan? Ya, kalau di dunia maya jangan membawa-bawa nama orang lain, nama hewan, ini nama hewan semuanya identitas status itu tidak sopan atau menyebutkan kata-kata yang tidak senonoh dan sebagainya. Harus sopan, ya. Terus Faisal nomor 4 apa Faisal? Verifikasi, jadi tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi atau belum divalidasi, ya. Jadi jangan langsung membuat suatu informasi yang tidak fakta, ya, atau berayat-ayat. Randy nomor 5. Ya, seperti apa tujuan positif teknologi? Untuk apa seperti apa? 1, 2 ya. Kira-kira apa? 1 apa? Ya, untuk menggunakan teknologi untuk tujuan positif. Untuk apa teknologi? Bekerja, apalagi? Belajar, apalagi? Informasi untuk apa? Berkomunikasi. Satu lagi apa? Teknologi untuk apa? Nah, apa teknologi untuk apa? Teknologi. Kerja, apalagi? Belajar, udah. Ayo, untuk apa teknologi? Komunikasi, apa lagi? Bisnis, yang banyak ya teknologi kita sekarang itu banyak gunanya. Nah, sekarang ibu punya tugas untuk kalian, yaitu untuk mengisi lembar kerja peserta didik. Ini ada LKPD berpikir komputasional, ya semuanya ya. Di sini ada nama anggota, semuanya tulis, ya tulis semuanya. Ada nama anggota, tulis semuanya. Terus tanggal, sekarang tanggal berapa? Pasti tanggal oleh kalian. Terus di sini ada dekomposisi. Nah, dekomposisi di sini yang akan dipecahkan itu adalah persiapan berangkat ke sekolah. Kalau kalian berangkat ke sekolah apa dulu dari rumah? Mandi, makan, nyampan tas, nyampan buku. Benar ya. Sekarang kita akan berpikir komputasional dengan materi persiapan berangkat ke sekolah. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi dan juga ada algoritma yang harus kalian isi. Nah, itu cara buat di kertas karton seunik mungkin tentang berpikir komputasional. Ayo nak lagi. Yo, kalau ada yang mau ditanyakan bukan terlebih dahulu asukan tangan terlebih dahulu. Lalu dari mana aja tuh? Kita yang dulu. Di
Kelompoknya di kelompok 1, 2, 3, 4 yang tadi. Oh, ini
Berat. Yang tidak Fokus pada kelihatan wajib. Nanti ya, setelahnya dimasukin. Ya, kasih kamu. Di yang paling di bawah ini mana? Sudah semuanya? Ya. Untuk sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Sebelum ke presentasi, kita akan screening terlebih dahulu. Tadi, tepuk semangat siap? Semuanya? Siap? Tepuk semangat. Sebentar. DDD. Go, go, go. Kanan, DDD. Go, go, go. Konek lagi. Tepuk semangat. Dan DDD. Go, go, go. Ya, untuk sekarang, untuk presentasi kita akan menggunakan aplikasi Dafrex ya. Jadi tidak semua presentasi kita akan mencomot dari satu persatu. Ya, di sini kita akan menggunakan permainan bebek ya. Nanti kelompok yang keluar, yang masuk ke finish, itu yang akan presentasi ke depan. Siap?
Ya, kita akan ganti dulu namanya. Ya, di sini kan ada kelompok 1 ya, kelompok 1. So, sambil melengkapi yang belum tuntas. Ada yang pakai algoritma. Ya. Kelompok 1 di sini akan juga topel ya, kelompok yang di atas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, di sini ada pertandingan antara bebek yang nanti akan sampai ke garis finish. Siapa yang garis finish ya yang akan presentasi depan. Kita atur waktunya 22 dalam 20. Nah, siap? Yang mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kalau siap kita kelompok ini ada salah satu yang garis finish sampai masuk ke garis finish, dia yang akan presentasi ke depan. Ya? Kelompok mana yang akan duluan? Sampai ke depan mana ya? Ayo. Kelompok 1, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti ada lagi. Ya, so. Nanti. Ini hasilnya, presentasinya dari situ. Perkenalan lebih dahulu, perkenalkan. So, perkenalkan. Tidak ada kelompok mana? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dari hasil kerja kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kita, hasil kerja kita. Ini bukan situ saja. Satu di komposisi dengerin. Dan komposisi ini persiapan kalau mau ke sekolah versi kelompok 1. Satu ya. Bangun tidur, dua pagi dan berpakaian duduk saat pagi umat menyiapkan perlengkapan sekolah nomor 4. Dua puluh Aktivitas pagi selalu diawali dengan bangun, mandi, sarapan. Waktu mandi 10 menit, harapan 15 menit, perjalanan bisa 20 menit. Abstraksi informasi penting untuk total waktu dari bangun sampai ke sekolah. Informasi tidak penting, main game terlebih dahulu atau berak. Algoritma, Tentu bangun tidur pukul 5, tidur dulu. Bawa mandi dan berpakaian jam 5, tidur dulu sampai jam 5.40. Tidur sarapan jam 5.40 sampai jam 5.55. 4 siapkan buku dan perlengkapan jam 5.55 3 jam ke dapur. 5 berangkat ke sekolah pukul 16. Tiba di sekolah pukul 6 lebih 20. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada PP kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Kita akan lihat kelompok berapa yang duluan. Ada yang pakai lep, ada yang pakai kerajaan ya, ada juga yang polos. Oke, kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil kerja kelompok dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil apa? Persiapan kalau mau ke sekolah. Silakan. 1 demo posisi, 1 bangun tidur, 2 mandi dan berpakaian, 3 sarapan, 4 siap ke atas, 5 jalan dengan menggunakan mobil, 2 pengenalan perang. Atau batas 7 menit, sarapan 10 menit, orang tua siap berada duduk bersamaan 20. 3 abstraksi. Deskripsi materi penting, matikan semua kegiatan selesai sebelum jam 6 20. Setelah tidak penting, eliminasi kegiatan yang tidak perlu dipakaikan. 4 algoritma. 1 Silakan. bangun 5.50. 2 mandi dan berpakaian 1.50 sampai 1.6.
Baik. Siapa yang akan duluan masuk ke garis ini? Ya. Kelompok 3 yang polos, kelompok 4 yang pakai helm yang berkacamata ya. Kita akan lihat pertandingan antara kelompok 3 dan kelompok 4. Ayo. Kelompok 3 ya, untuk kelompok 3 silakan mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi bangun tidur, olahraga 3 menit berupaya pasar apa 5 sepeda kenalan pola ada SPA miskin dan mengenai saluran sampai 10 menit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir tidak pakai bebek langsung saja. Kelompok 4 silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang kencang ya suaranya ya biar teman-teman mendengar. Sok. Ingatkan ini hasil karyanya. Nanti dipajang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik suara keluar kan? Ayat 3 dapat bisa semuanya dua. Kencang suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan juga tepuk tangan untuk kelompok semuanya. Satu, dua, tiga. Semuanya alhamdulillah ya, semuanya sudah bisa membuat peta konsep atau management. Jadi dari seperti kita komputasional. Sekarang kita akan merefleksikan hasil pekerjaan kita atau material